Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagani emang nggak bisa diem ya guys. Mereka tuh kayaknya emang nggak bisa bikin mobil yang biasa-biasa aja. Yang selama ini kita lebih sering lihat, lebih banyak tahu, lebih kenalnya, itu kan mobil-mobil street carsnya Pagani. Sampai kita lupa kalau sebenarnya Pagani juga bisa bikin mobil yang ekstrim. Yang habitatnya justru bukan untuk merayap di lalu lintas. Pagani menciptakan lini R kedua mereka. Setelah melahirkan Pagani Zonda R di tahun 2009, mereka buat penerusnya di tahun 2021 kemarin, yaitu Pagani Huayra R. Mobil ini dibuat sebagai track-only car, tapi semua orang pasti sepakat. Pagani, ya tetaplah Pagani. Hasil karya mereka lebih cocok disebut sebagai seni. Dan Huayra R adalah karya seni yang lebih kasar, tapi tetap menawan. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa hal yang membuat Pagani Huayra R spesial. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan like dulu supaya Telkomotif bisa terus kasih konten entertainment seputar dunia mobil yang spesial cuma buat kamu. Kalau bicara soal Pagani Huayra R, jangan menelan mentah-mentah dari namanya. Emang sih dia pakai nama Huayra, tapi sebetulnya nggak banyak hal yang benar-benar sama atau berbagi dari Huayra reguler. Lebih tepatnya mereka cuma berbagi 3 hal. Ketiga hal yang sama-sama muncul di Huayra R dan Huayra reguler yaitu spion sampingnya, baut titanium berembos Huayra, dan namanya. Selain 3 hal itu, nggak ada yang sama. Lah, itu emang beda mobil dong. Wong kesamaannya juga minor banget gitu. Ya, bisa dibilang begitu. Huayra R adalah suksesor dari Zonda R. Makanya Huayra R justru punya lebih banyak kesamaan dengan Zonda R dibanding dengan Huayra reguler. Selain namanya, Huayra R juga berbagi fokus yang sama dengan Zonda R. Mereka sama-sama track fokus atau malah track only car, alias hanya bisa dipakai di track, bukan di lalu lintas jalan raya. Tipikal track fokus atau track only hypercar, Huayra R juga menitik beratkan desain mobilnya untuk mengoptimalkan downforce. Berbagai komponen digunakan untuk menciptakan aerodinamika yang maksimal. Seperti misalnya rear wing besar di bagian belakang, side skirtnya, dan juga splitter di bagian depan. Bahkan desain rear wingnya sendiri lumayan kompleks ya. Dia punya 2 level atau 2 tingkat rear wing, yang satu aktif yang berada di sisi knalpotnya, dan rear wing yang besar membentang dari kiri ke kanan. Rear wing besar ini pun masih punya 2 komponen wing kecil aktif di ujungnya. Jadi sepertinya Pagani benar-benar serius menggarap sektor aerodinamikanya. Hasil dari kulikan di sektor aerodinamikanya ini bisa memberikan Huayra R tekanan downforce hingga sebesar 1000 kg alias hampir setara dengan bobot mobilnya itu sendiri. Sebagai mobil yang dibuat dengan konsep track only, sudah pasti Pagani menggunakan material carbon fiber sebagai mayoritas material konstruksinya. Penggunaan material carbon fiber ini memberikan beberapa keuntungan, seperti struktur yang lebih rigid untuk mendukung handling, dan untuk mengurangi bobot mobil secara keseluruhan, menjadi lebih ringan. Secara total, bobot keringnya Huayra R itu hanya sebesar 1050 kg. Dan kalau misalkan diisi dengan cairan-cairan seperti pelumas dan juga bobot drivernya, mungkin secara total bobotnya hanya 1200 kg. Walaupun Huayra R menjadi penerus dari Zonda R, tapi pemasok mesin mereka berbeda. Mesin milik Zonda R masih dipasok oleh AMG, sedangkan milik Huayra R dipasok oleh perusahaan performance bernama HWA. Tapi ya sebetulnya orang yang ada di belakang HWA adalah orang yang sama dengan yang dulu mendirikan AMG.
Jadi secara nggak langsung yang bikin ya dia juga. Nah, balik lagi ke spesifikasi teknis mesinnya Huayra R, dia menggunakan konfigurasi mesin yang sama dengan pendahulunya, yaitu mesin berukuran 6000 cc, V12 naturally aspirated. Kalau mau dibandingkan dengan beberapa hypercar kekinian, total output tenaga yang dihasilkan mesin V12-nya Huayra R nggak gede-gede amat. Secara total, Huayra R punya tenaga cuma sebesar 850 horsepower, dengan total torsi sebesar 750 Nm. Ya sebenarnya masih gede juga sih powernya, tembus kepala 8, apalagi buat sebagian dari kita yang bahkan belum pernah nyetir mobil dengan tenaga menyentuh kepala 2. Yang gak kalah spesial dari mesinnya Huayra R adalah sistem exhaust-nya. Mereka mengaplikasikan sistem yang serupa dengan mobil balap kompetisi profesional. Bahkan Pagani klaim kalau suaranya Huayra R sama dengan suara exhaust mobil-mobil Formula One lawas. Dan menurut jurnalis-jurnalis luar yang dapat kesempatan test drive pas preview, mereka bilang suaranya Huayra R minta ampun kerasnya. Bahkan ketika mereka pakai earplugs, suaranya masih keras banget di kuping. Dan karena suaranya yang super berisik ini, untuk sesi previewnya, pihak Pagani sampai harus cari sirkuit yang nggak nerapin sound restriction atau batasan kebisingan suara. Bikin penasaran nggak sih gimana suara aslinya ya di dunia nyata kalau kita dengerin langsung pakai kuping kita? Nggak gampang buat dapetin mobil ini. Kualitas craftsmanship khas Pagani dengan experience dan drama yang dihasilkan oleh mesin V12-nya, walaupun kalian sekelas sultan macam Raffi Ahmad, belum tentu bisa beli mobil ini. Ya kecuali kalau ngubeknya di secondary market sih. Anyway, sebuah Huayra R baru bisa kalian bawa pulang dan parkir di garasi dengan harga sebesar 2,6 juta euro. Atau sekitar hampir 42 miliar rupiah lah. Nah balik lagi, walaupun kalian berhasil jual rumah hasil warisan orang tua, belum tentu bisa dapat sebuah Huayra R. Karena Pagani Huayra R hanya diproduksi sebanyak 30 unit aja. Dan sekali lagi saya ingatkan, membelinya dengan harga 42 miliar, tapi mobil ini cuma bisa dipakai di Sentul atau di Mandalika aja. Nah gimana? Tertarik buat hunting secondnya di platform mobil bekas? Nah, itulah tadi beberapa hal menarik tentang Pagani Huayra R, sebuah hypercar ekstrim terbaru dari Pagani yang suara exhaustnya sangat-sangat berisik dan cuma bisa dipakai di dalam track aja. Oke, sebagai penutup, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.